Kembali di Metro Kini, pemirsa, sejumlah nelayan dari berbagai daerah seperti Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan Indramayu, Jawa Barat berangkat menuju Jakarta sejak malam kemarin untuk berunjuk rasa terkait larangan kapal cantrang. Namun, sejumlah nelayan lain ada yang tidak sepakat jika larangan ini merugikan. Ratusan nelayan cantrang Kabupaten Batang malam tadi berkumpul di kampung nelayan setempat untuk berangkat menuju Jakarta. Mereka menargetkan tiba di Jakarta Rabu pagi ini untuk berunjuk rasa terkait kebijakan Menteri KKP Susi Pujiastuti tentang pelarangan menggunakan kapal cantrang. Mereka berangkat dari Kabupaten Batang menggunakan sekitar 16 bus menuju Jakarta dan bergabung dengan nelayan Indonesia lain untuk berunjuk rasa di Jakarta. Ingin memberikan masukan kepada Bu Menteri bahwa kebijakan-kebijakan yang kurang pas di nelayan Pantura ini ya biar ada toleransi lah, solusi yang terbaik itu bagaimana. Ratusan nelayan tradisional Pantura Indramayu, Jawa Barat yang tergabung dalam Serikat Nelayan Pantura juga berangkat ke Jakarta. Menggunakan 6 buah bus, ratusan nelayan ini akan bergabung dengan nelayan dari daerah lain dan akan menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR untuk kemudian melanjutkan aksinya di depan Istana Negara. Menurut mereka, aturan melarang penggunaan traul dan cantrang dalam menangkap ikan memberatkan dan mengurangi hasil tangkapan ikan. Di saat ratusan nelayan tradisional beramai-ramai ke Jakarta berunjuk rasa, nelayan di Kelurahan Girian Bawah, Kota Bitung, Sulawesi Tengah justru mendukung kebijakan yang diambil Susi Pujiastuti itu. Pasalnya, imbas dari kebijakan moratorium kapal eks asing dan alih muat dalam setahun terakhir, pendapatan mereka justru meningkat. Pendapatan itu paling terkecil lah, kalau memang mujur-mujur ya bisa ada 1-2 juta. Satu kali melaut? Satu kali melaut, kadang kosong. Tetapi paling kecil ada yang 100.000, 200.000 ada lah. Untuk masukan untuk ke dapur itu ada, untuk nelayan paling terkecil, tradisional. Jadi pemasukan bagus ya 1 tahun terakhir ini Pak? 1 tahun terakhir ini dia ada pemasukan puas untuk masyarakat pesisir pantai ini. Sejumlah nelayan tradisional Bitung mengaku pendapatan rata-rata per hari saat ini minimal Rp100.000. Bahkan, pendapatan mereka akan melambung saat ada perahu jaring yang datang ke lokasi perahu lampu dengan pendapatan mencapai Rp2 juta per harinya. Tim Liputan, Metro TV. Sebanyak 50 orang yang merupakan perwakilan dari sekitar 5.000 nelayan pada hari ini menggelar demonstrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sudah ada di lapangan rekan kami Raka Susanto yang meliput jalannya demonstrasi. Raka, apa saja tuntutan para nelayan ini? Satu hal yang cukup menarik, Maria, dari tuntutan para nelayan ini adalah terkait dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, di mana sebenarnya dalam beberapa aturan ini Susi banyak merombak mengenai bagaimana sistem menangkap ikan di laut. Misalnya muatan kapal yang dahulu kapal-kapal besar ini dapat menangkap ikan di laut, namun oleh Susi justru malah di moratorium. Sekaligus juga salah satu tuntutan yang paling mendesak dari para nelayan ini terkait juga dengan bagaimana salah satu peraturan mengenai dilarangnya bongkar muat di dalam kapal. Peraturan ini muncul sebenarnya lebih kepada bagaimana cara pemerintah untuk menekan pengiriman ikan secara ilegal ke luar negeri dan juga ini mencegah terjadinya indikasi pemalsuan data karena memang sering sekali yang namanya bongkar muat di dalam kapal ini memicu terjadinya penggelapan data dan lain sebagainya, sehingga ini dihapuskan oleh Menteri Susi Pujiastuti. Dan ini adalah beberapa poin yang memang menjadi tuntutan dari para nelayan. Namun satu hal yang cukup menarik, meskipun ini menjadi tuntutan para nelayan, data dari BPS justru berkata lain, di mana dari hasil apa yang sudah menjadi kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini justru menimbulkan keuntungan bagi para nelayan. Misalnya saja data dari BPS ini menunjukkan bahwa pertumbuhan nelayan di sektor kelautan ini meningkat menjadi 80% dan harga ikan menjadi salah satu penyumbang tertinggi dari deflasi selama 1 tahun terakhir. Ini juga pertanyaan bahwa sebenarnya ada sebagian nelayan yang merasa bahwa kebijakan dari Menteri Kelautan dan Perikanan ini menguntungkan, namun ada pula ini yang dan ada apa di balik kebijakan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Mari kami akan terus memantau kepada Anda bagaimana kondisi atau kami akan terus memantau kepada Anda bagaimana kondisi ini sudah bergerak menuju ke arah
Istana Merdeka, dan nanti di depan Istana Merdeka sebanyak total 5.000 nelayan akan berdemonstrasi untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta Susi untuk turun. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rahka Susanto untuk laporannya. Kita ke informasi